Wa minha annal ma'asi tazramu amsallaha. Sesungguhnya maksiat itu akan menumbuhkan perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat nanti akan menumbuhkan maksiat lainnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sekarang berikutnya adalah al-maksiyatu tajlibul maksiyah. Tadi kan penjelasan maksiat melemahkan badan. Tadi sudah. Nah, sekarang penjelasan yang kedua terkait masalah poin pengaruh maksiat dan dosa. Sekarang maksiat dan dosa menghimpun maksiat yang lain. Satu perbuatan maksiat dampaknya nanti akan menghimpun, mengumpulkan maksiat yang lain. Sampai mungkin pernah mendapati seorang seakan-akan yang namanya perbuatan maksiat itu, kalau saya katakan kayak nasi satu paket, ana sausé, ana sambal krosake, es teh, segale, geduse satu paket. Orang yang meninggalkan sholat satu paket, nanti pergaulannya jelek, kawan-kawannya juga jelek, mudah dijerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Dan panjenengan bisa menyaksikan, tadinya ia hanya bermaksiat untuk minum saja, ya, hanya bermaksiat untuk minum misal. Gandeng sudah minum, nanti kemudian akhirnya nyolong bebek, nyolong sandal, kolamnya tangganya dikuras. Setelah kenyang, dia naik motor malam-malam mencari musuh, memukuli orang yang tidak bersalah. Berapa orang bisa melakukan seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena maksiat mengumpulkan maksiat lainnya. Jadi kalau antum panjenengan berbuat maksiat, ternyata kemudian melahirkan maksiat yang lain, cepat-cepat obati. Aja di jurnal. Oh, seakan-akan seperti pohon yang hendak berbuah. Pohon maksiat juga memiliki buah maksiat, pohon kebaikan juga memiliki buah kebaikan yang banyak pula. Makanya di sini pada bab ini disebutkan maksiat akan mengumpulkan maksiat lainnya. Wa minha annal ma'asi tazramu amsallaha. Sesungguhnya maksiat itu akan menumbuhkan perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat nanti akan menumbuhkan maksiat lainnya. Wong wis deleng dangdut, penyanyinya seksi, wah, celananya pakai hot span, pakai tank top, nyun sewu, kemudian nampak pula bagian dadanya. Orang yang melihat, apakah kemudian berhenti maksiatnya pada saat itu? Wah, dia pengen joget bawa uang, lantas kemudian dimasukkan sambil nyawer di belahannya ini, iya kan? Lantas kemudian dia sambil joget-joget, joget boleh kan ya? Nanti begitu setelah pulang, lahir pula, duitnya habis, besok padahal masih ada, akhirnya mengambil uang istrinya, padahal istrinya itu uang untuk akan belanja untuk anaknya ke pondok atau yang lainnya mungkin. Kan akhirnya melahirkan maksiat satu dengan maksiat lainnya. Kalau di rumah tidak mendapatkan uang, sudah, dia akan mencari jalan yang lain atau mencari jalan yang batin. Buktinya apa? Maksiat pasti menumbuhkan perbuatan maksiat lainnya. Mulanya lucu-lucu, ana wong wedon wadul curhat. Nang apa ya mas, nyong di bojo jam, nang apa sih yuk? Bojoku gaweane ngombe, main, duite bojone dijioti, konsolat angel. Ya memang satu paket memang. Artinya ya angel, kalau maksiat di TikTok jelas melahirkan maksiat lainnya. Kalau ingin menghentikan, ya sudah, dia disuruh sholat. Engkau naik sholat, rohani naik isi lambat laun, dia mikir.
Oh iya, ternyata benar-benar dosa. Nek ini pikirannya benar-benar dosa, kalah karena jiwanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Kan banyak yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita mengeluhkan anak, aduh, nyun sewu mas, masing senengane anak hujan, jarang berangkat sekolah, bolos terus, uang SPP yang seharusnya dibayarkan dipakai sama dia. Belum lagi motor yang baru onder dealnya kemudian diganti dengan onder deal yang lama supaya dia dapat uang. Ya memang satu paket memang, karena yang namanya maksiat akan menumbuhkan maksiat lainnya. Nyun sewu, mungkin tidak orang yang kemudian dia meninggalkan sholat, tidak pernah ibadah, punya maksiat, tidak punya maksiat lainnya, mungkin tidak? Yang perlu menjadi pertanyaan lebih kita perhatikan lagi, kita sudah beribadah, kita sudah sholat, kita sudah banyak bersujud, tapi melahirkan maksiat. Wah, kayak apa gitu Cel? Wis ngibadah, wis sholat, wis maksiat, tapi sing lahirnya maksiat. Wah, kian asing salaman ini, bibit belum suku kule, suket. Kan aneh ini ya. Kalau kita kayak kalau seperti ini maka menjadi sesuatu yang aneh. Seharusnya yang namanya perbuatan baik melahirkan perbuatan baik, tapi di sini kemudian melahirkan perbuatan jelek. Makanya anak ayat Al-Quran, inna sholata tanha manil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nek sholat nasiki, ana wong sholat orang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sing salah sholatnya apa-apa nih? Rumusnya benar, ayat Al-Quran 100% jelas betul. Permasalahan adalah posisi jiwa dan hatinya belum kuat, keimanannya sehingga belum kuat. Tapi siapa mendingi lah daripada sing sholat karungan. Karungan ya. Iya, ini kan kenyataannya seperti ini, perlu menjadi satu perhatian kita. Kalau kita sudah ahli ibadah, ahli ngaji, ahli beribadah, ahli bersujud, tapi kemudian banyak melahirkan perbuatan maksiat, perlu digarisbawahi dan tanda tanya. Panjenengan duduk bermajelis taklim dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, yang paling berhasil, kisah paling berhasil, yang paling banyak melahirkan kebaikan. Jika panjenengan dapati majelis taklim yang seperti itu, geluti sampai mati. Tapi kalau Anda duduk bermajelis taklim tidak banyak melahirkan perbuatan baik lainnya, berarti Anda sing salah. Anda sing salah, sing mulang atau singa ngaji. Iya, karena yang namanya kebaikan seperti kan itu enak ya, enak ditengeri kok. Sampai jenang kene begitu metuk melahirkan perbuatan soleh banyak, bagus. Berarti berhasil. Sampai ngaji berhasil, sing mulang ngaji berhasil. Tapi sampai ngaji terus tidak banyak melahirkan amal soleh, anak sing salah. Sampai kan bisa mulang salah. Iya, boleh jadi mungkin pada baik sing diulang kami sing mulang. Nah, ini ya, rumusnya seperti itu, kepenak ditengeri. Berarti kalau suatu saat Anda melakukan perbuatan kebaikan, jelas melahirkan amal soleh. Anda kepenak, berhasil jenengan tanda kebaikannya itu diterima, jenengan kok pulang, begitu majelis taklim, jenengan sudah punya niat banyak, kau ingin nyuap sholat, kau ingin nyuap macam istighfar, terus jenengan lakukan berhasil. Sing mulangnya berhasil, sing ngaji yang berhasil, sing mulangnya jadi pahala neraka. Masya Allah, seperti tanaman yang kemudian tumbuh berbuah lebat. Masya Allah, sing paling akeh pahalane Nabi. Iya kan ya, wong Nabi sing marai Islam. Kita yang di sini, Nabi dapat pahalanya. Terus mengalir dari seluruh kaum muslimin. Makanya pahala orang beriman tidak terputus-putus. Contoh sampean ngaji iki, ngesuk ana sing gatekna ternyata. Kayak sing biasa ngaji nang Surabaya ternyata sing wis ninggal ya. Masya Allah, wong kaya nek makat kasih dewek, mulai ngaji rajin, terus juga suka menu-menu lah. Nah, menu-menunya ini karena berusfah pada orang itu, dia mendapat pahalanya.
Kenapa pahalanya? Pahalanya adalah dari uswah perbuatannya dia yang sungguh-sungguh. Yang namanya perbuatan kebaikan tidak akan pernah sia-sia, kecuali akan menumbuhkan buah. Tinggal buah akeh apa buah ya aja akeh ya aja bosok kabeh. Iya. Seperti itu. Dan berikutnya wayulidu ba'daha ba'dha, yang namanya maksiat akan melahirkan perbuatan dosa maksiat sebagian kepada sebagian yang lain. Maka maksiat yang satu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Kepenake kayak tadi, gue beri gambaran contoh baik. Dia tadinya mau niat ngumbedo, lah menghormati ngumbelah, banyak yang minum, akhirnya dia ikut minum. Tujuannya menghormati, pokoknya yang minum tok ora ngapa-ngapa. Tapi begitu minum apa, wah disaingi nyolong ayam gelem, belutan gelem, dan melahirkan perbuatan maksiat yang banyak. Sampai yang namanya meninggalkan sholat, sampai tidak menunaikan sholat, sampai tidak menunaikan satu hal kewajiban yang harus dilakukan, lantas kemudian membuahkan perbuatan kejelekan lainnya, ya memang seperti itu. Yulidu ba'daha ba'dha, akan melahirkan perbuatan sebagian dosa menuju sebagian lainnya. Nah, ngesu berarti nek suatu saat jenengan biasa ngaji, terus orang ngaji rasanya hampa banget kayak kosong, ini bagus. Terus jenengan obati ini bagus daripada ngaji ya pada orang ngaji jiwa nih ya pak pada anda sing salah ya anda sing salah ke jadi ngaji ya pada orang ngaji ya biasa. Oh ini ada yang salah ini. Karena yang namanya orang ahli kebaikan tetap saja akan berpengaruh dalam jiwa, sedikit ataupun banyak. Yang ngono sampai nanti sudah terbiasa sholat, orang sholat sebisa baik, masya Allah, jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Begitu juga yang namanya orang ahli maksiat, sholat malah ora tenang. Ini malah ora tenang. Aduh, nyuwingi mendu rombongan wong alim cek. Ya sing nyontok sing ora salat wong pitu salat kabeh yang akhirnya milih salat, aduh malah ngaco dheweke coba. Kan iya, kan ya seperti itu. Karena memang jiwa manusia memang seperti itu. Ora bisa dilemboni. Sehingga kan kayak dewek. Jika kemudian kita ahli kebaikan, ahli sholat, tapi kemudian ngajak berbuat apik, ada enggak? Anak, aku melu imam kejam, tawar banget. Iya kan dia menyesali terhadap berbuat kebaikan. Coba, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena permasalahan jiwa dan hatinya. Kudune sing jenengane imam mau dawa nek berpikirnya cerdas. Oh ya, saya jadi lebih lama ibadahnya, otomatis jadi tambah pahalanya. Kalaupun tidak baik suaranya di dalam baca Al-Quran, urusan dia itu juga karunia dari Allah. Sing jenengane wong maca apik ora apik kan urusannya Allah. Orang ana sing bisa memprogram kudu suara apik. Kan tidak ada. Itu memang hasil karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita berdiri makmum di belakang imam yang suratannya panjang, berarti Allah sayang kami sampean. Sampai melu imam sing suratane dawa. Malah nang sampean begitu rampung, aku ora mending salat nang mburi kae. Banget. Ini kan namanya menyesali bener. Ada apa dengan jiwa yang seperti itu? Coba. Akhirnya masalah dia salah, masalah dia kemudian itu urusan dia. Sekalipun dalam hitungan fikih, kita boleh meninggalkan imam jika bacaannya sampai berubah huruf sehingga terjadi makna yang berbeda. Itu boleh, nek alasannya seperti itu. Tapi pada dasarnya sing jenengane manusia tatkala mengucapkan konteks dalam bahasa Arab, wong Jawa, wong Indonesia, logat Indonesia. Sefasih-fasih Indonesia tetap saja tidak fasih. Sama seperti orang Arab disuruh mengucapkan bahasa Indonesia sefasih-fasih, ya orang fasih. Artinya harus dimaklumi
oh iyalah dimaklumi, selama itu tidak berubah buruk. Misal alhamdulillah jadi ini alhamdulillah, maka itu loh dia mesti ubah hak ketika itu lebih boleh. Kenapa ya? Alhamdulillah kan artinya jadi beda. Kalau yang seperti ini ya boleh kita meninggalkan kayak hajat imam lah. Anu permasalahannya ayatnya wis berubah huruf, nah kayak gitu udah boleh. Itu seperti itu. Kita kan sering yang mengeluhkannya, derek sering ngajoki perbuatan baik. Contoh misal ngaji biasanya sejam. Oh tahu-tahu nih sing ngulang petah nanti telung jam. Artinya nih berpikir cerdas. Oh iya pahalanya akeh. Tapi ini begitu badi derek-derek. Wah mending baca. Mau tahu-tahu ini sulit banget. Oh itu telung jam coba. Padahal mau ini biasanya sejam. Ini kan jiwa manusia coba. Aduh, ini kan jenengannya menyesal terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kan ya. Ini jiwa hati manusia. Itu bisa dilempari. Oh masya Allah. Kalau saya katakan pengarang kitab ini di dalam menelaah jiwa manusia cukup cermat. Cara menganalisa jiwa manusia di dalam kebaikan, di dalam keburukan, masya Allah cermat sekali. Makanya saya suka dengan kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim karena gaya tulisannya dan pengamatannya secara terperinci jelas. Masya Allah. Jadi senang ya ulama. Masya Allah ya. Dan berikutnya, hatta yang muza ngalal ngabdi mufariqatiha wal huruji minha, sehingga sampai mengalahkan kepada hamba dosa menjadi melahirkan dengan maksiat dosa yang lain, atau kemudian menumbuhkan tumbuhan dosa yang lain sampai akhirnya mengalahkan kepada hamba untuk di dalam ketaatan sehingga tidak mau berpisah dari perbuatan maksiat dan dosa. Urutannya kan seperti ini. Urutannya adalah jika kemudian seorang ahli maksiat dia berbuat dosa, nanti semakin dia banyak dilakukan, nanti akan menjadikan dirinya menumbuhkan maksiat lainnya. Nanti kalau sudah menumbuhkan maksiat lainnya, nanti akan berpengaruh pada ketaatan yang hilang. Sampai maksiat terus jejel nek dilakoni, suwe-suwe salate ilang, suwe-suwe ngajine ilang. Panjenengan sering menyaksikan orang tadinya ahli ngaji, siki mana ahli prapakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ngajinya ditinggal. Akhirnya kemudian mengalahkan yang lain. Kalau sudah di ahli prapakan, gue ngaji mending jiwa nih bisa ampun. Nggak bakal bisa dilihat. Kadang-kadang kan ada ya, mau nih ahli ngaji, ahli sholat, siki wisuratau sholat, siki wisuratau ngaji, malah seakan-akan terkesan dalam nampak pandangan dohir dia menampilkan sisi-sisi perbuatan yang jelek. Karena memang sifatnya seperti itu sebenarnya dosa. Dosa itu memang sifatnya nanti akan mengeluarkan manusia dari ketaatan. Gampangannya ini, gue logika berpikir. Suatu saat jenengan meninggalkan sholat, sampai nolak sholat sepisan anu wis biasa sholat, nanti panjenengan ngaco banget, astagfirullah, 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 nanti astagfirullah ping 70. Tapi ternyata ngesuk dipilih nih maning, sholat maning, istighfar mening wis surapati dalam jiwa. Istighfar yang mau nepitung bulu wis kurang dari 30 dok. Astagfirullah, dibileni mani dari 10. Berapa dia bekas? Dibileni mani suwe-suwe istighfar enteng. Astagfirullah. Nah, lambat mau diulangi lagi wis risih ngucap istighfar. Ki jiwa manusia ada yang seperti itu. Makanya tatkala kemudian seorang mukmin terjumus di dalam satu lubang dosa, cepat-cepat tutup lubang itu.
cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Jangan biarkan lubang itu menganga, dan jangan sampai kemudian kita terjerembab, terjerumus dalam lubang yang sama dalam satu dosa. Gambarannya kayaknya gue sampean sikis biasa ngaji, ngasuk orang ngaji sepisah, aku orang makat astagfirullah, ngasuk orang makat mending astagfirullah, ngasuk orang makat mending biasa, ngasuk orang makat mending malah ngaji apa? Rumus di dalam orang mungkin rumus yang jenisnya jiwa. Makanya jenengan kalau satu set di majelis taklim, kami tidak heran. Kadang-kadang anak sing aktif 1 tahun siki orang nampak. Oh ya bisa orang panggonan nanti ini. Kan iya, aktif sekali. Ada. Sekarang juga tidak nampak pula setelah 1 tahun nampak. Anak sing sebulan aktif, terus siki sebulan mending bisa aktif atau dongol. Gas. Gitu. Nanti makanya menurut Arif Al-Yamani, kini menurut Arif Al-Yamani, tanda kita jauh dari Allah. Inam min iradillahi ta'ala, termasuk tanda berpalingnya dan jauhnya Allah dari hamba adalah ayyashillahu, maka hamba itu disibukkan dengan segala urusan yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Dewek mengkonek terisi aktivitas 1 kali 24 jam banyak yang tidak bermanfaat dari agama, maka ini namanya jauh dari Allah. Nah, jiwa surat tahu gari mung sholat wajib tok, maunya lengkap dia mung gari isya abi maghrib. Akhirnya kemudian ngaji tahu isya gari maghrib tok, lambat laun dia juga bergaul dengan orang-orang yang semisal. Karena jiwa manusia nanti akan mencari kecocokan. Karena demikian wis kayak gue posisinya nih dicak cerita ngaji bae risi wong dari orang mangkat. Malah kadang-kadang menghindar kambi wong sing biasa ngaji. Aku ketemu kayak sing biasa ngaji yang suara mangkat. Bingung ya. Karena jiwanya seperti kudu nek seperti itu madep bae. Aku ingin orang ngaji lah, tolonglah nih dia mau menyo ngaji mendingin sih ke panggilan coba. Dia kan orang kadang-kadang menghindar. Aku izin ketemu ustadznya bertakonin nang apa orang ngaji. Jiwa manusia kayak gitu. Lambat laun kemudian dia bergaul dengan lambat laun juga dia tidak mengaji. Lambat laun kalau itu diteruskan, akhirnya dia punya kesibukan yang menjauhkan dirinya dari Allah. Akhirnya maune jam 8 tekan jam 9 ngaji, siki nang gerdu sekak tekan jam 3. Ana sing rabel tekan jam 12. Ana sing ronda bendina sekali menuju jadwal mentukan ngomah saben dina tekan jam 11. Padahal dia mau sering ngaji. Wong nek sudah terbiasa seperti itu, nanti dia malu jiwanya. Gandeng wis gue, anak rombongan ngaji kancang-kancangnya balik buat gitu, dia cepat-cepat bersembunyi menyembunyikan tubuhnya di balik gitu. Aku betan di situ, isin ketemu kancang-kancang ngaji kucing bir pada liwat. Lambat laun kalau nanti kemudian ini diteruskan, lambat laun nanti akan merendahkan, berpihak kepada ahli maksiat, tidak berpihak kepada ahli ngaji, isinya hilang. Nek itu terus namanya man mah orang ngaji di kafe. Assalamualaikum malah digelbai. Jiwa manusia seperti itu. Jiwa manusia memang seperti itu. Orang bakal bisa dilembuni. Malah akhirnya kan keluar ya, malah keluar. Malah seakan-akan akhirnya bangga dengan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Tanda ciri hamba itu jauh dari Allah, kita punya kesibukan yang memalingkan dari agama. Mulanya sampai ngaji, kegiatan orang beriman kan Masya Allah. Sholat subuh, zikir pagi, sholat duha, sholat duhur. Seakan-akan waktu ibadah setelah selesai hanya menunggu untuk kemudian ibadah berikutnya. Sehingga seorang ulama tabi'in dia berkata, as-sholatu, yang namanya ibadah sholatku adalah rahatu, istirahat dari segala aktivitas kepenatan dunia. Mulane sing jenengane wong istirahat kepengen suwe apa kepengen cepet? Suwe. Mulane sing jenengane ulama tabi'in nek salat karena dianggap itu istirahat, oh suwe, aso, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dihayati
Tapi kalau kita seakan-akan as-sholatu sholat mukubah, waduh, siksa. Waduh, setelah kita beraktivitas dari kelelahan dunia, seakan-akan malah ngalami gaya-gaya ngaso dari aktivitas dunia menuju ngaso dunia. Mulanya sholat ya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kan seperti itu ya, subhanallah. Akhirnya seperti itu. Nah, ini jiwa manusia, kalau suatu saat dengan dapati yang seperti itu, cepat-cepat obati. Jangan dibiarkan penyakit-penyakit yang seperti itu menggerogoti jiwa. Kalau itu kemudian dibiarkan, nanti takutnya jiwa dan hati itu mati. Ketika hati mati, maka kemudian jiwa ikut mati pula. Sekalipun nampaknya hidup, tapi mati untuk melakukan segala amalan perbuatan kebaikan. Di antaranya itu. Berarti besok masih penjelasan maksiat, mengumpulkan maksiat lainnya. Ini agak sedikit panjang penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Kalau tidak kita tutup. Cekap ya. Nah, timu bahada majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, memuji kepada Allah, bertobat kepada Allah. Semoga kita semuanya Allah memberi karunia kita memiliki hati yang kuat, hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang khusyuk, untuk senantiasa mendekat sampai kemudian kita semuanya nanti berpulang kembali kepada Allah. Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.